Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita yang alhamdulillah kita telah masuk ke dalam kitab salat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang salat khauf, salat dalam keadaan takut atau dalam keadaan tidak tenang. Baik, kita baca. Bab ini terdiri dari beberapa bagian, dan khauf adalah termasuk uzur ketiga dari uzur-uzur yang karenanya seseorang boleh melaksanakan salat dalam bentuk yang tidak seperti biasanya. Contoh misalnya jumlah rakaatnya itu berkurang. Dalam salat zuhur, asar, isya yang seharusnya dilaksanakan 4 rakaat, maka dilaksanakan hanya dengan 2 rakaat saja. Nah, salah satu uzur itu sebab artinya. Salah satu uzur yang membolehkan seseorang untuk melaksanakan salat tidak seperti biasanya adalah al-khauf, rasa takut. Adapun uzur-uzur yang lainnya ini telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, seperti sakit, ya, kemudian safar, di mana pada dua kondisi tadi, sakit dan safar, juga melaksanakan salatnya tidak seperti umumnya, tidak seperti biasanya. Jumlah rakaatnya dikurangkan. Kemudian bagi yang sakit bisa melaksanakan salat dengan cara duduk atau sambil berbaring miring ke kanan. Begitu pula dengan orang yang musafir, di mana pelaksanaan salatnya juga berkurang rakaatnya, kemudian dijamak, digabung antara salat zuhur dengan isya, maghrib dengan asar, dilaksanakan dalam satu waktu. Kemudian cara pelaksanaannya, ya, bagi orang yang safar, dia bisa melaksanakan sholat dalam keadaan sambil mengendarai. Dan mohon maaf tadi ada kekeliruan, untuk sakit, ya, untuk sakit ini tidak ada qashar. Bagi orang yang sakit tidak diqashar, tapi dia boleh dijamak. Dia boleh untuk menjamaknya antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, boleh dijamak. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat bagi orang yang sakit pun boleh dengan sambil duduk, dengan sambil berbaring miring ke kanan. Adapun rakaat tetap dilaksanakan seperti biasanya. Zuhur, asar, dan isya 4 rakaat, maghrib dan subuh, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Baik. Kemudian hukum salat khauf. Apakah khauf termasuk ke dalam uzur yang membolehkan seseorang untuk melaksanakan salat tidak seperti biasanya, tapi melaksanakan salat dengan lebih mudah?
Di sini dinyatakan salat khauf disyariatkan pada setiap peperangan. Nah, ini perlu kita catat. Salat khauf itu disyariatkan untuk setiap kondisi peperangan. Ya. Contoh, seperti peperangan melawan orang-orang kafir atau peperangan melawan pemberontak. Siapa itu pemberontak? Yaitu sekelompok orang yang ingin keluar dari pemerintahan Islam yang sah dan memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Dalam beberapa dalam setiap peperangan, maka di sana ada syariat salat khauf. Dan hal ini berdasarkan dengan dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 101, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru." Jika kalian merasa takut, merasa khawatir akan diserang oleh orang-orang kafir, maka pada saat itu boleh melaksanakan sholat khauf. Jadi baru merasa saja, baru merasa khawatir, belum terjadi peperangan, tapi kaum muslimin sudah merasa sepertinya ini ada tanda orang kafir akan menyerang, maka pada saat itu sudah bisa melaksanakan salat khauf. Ya. Sekali lagi, salat khauf itu apa? Melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh tidak seperti biasanya, tapi dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang bisa membuat kaum muslimin tetap waspada dan tidak lengah. Salat khauf ini disyariatkan saat merasa takut terhadap serangan musuh, ya, seperti yang tadi disebutkan, atau berlari menghindari musuh bila memang berlari dibolehkan. Maksudnya apa? Jadi pada saat berperang, ini telah berkecamuk, kalau ini nih kondisi yang kedua, perang telah berkecamuk, kemudian pemimpin umat Islam melihat kalau perang diteruskan ini bakalan kalah kaum muslimin, maka dia membuat strategi di mana kaum muslimin dipukul mundur dulu, ya, diperintahkan untuk mundur, bukan untuk kabur dari peperangan, bukan, tapi diperintahkan untuk mundur guna membuat strategi yang baru, guna membuat siasat perang yang baru. Atau boleh jadi pergi ke suatu daerah yang di sana akan terdapat bantuan bagi kaum muslimin dalam memerangi musuh-musuh Islam. Nah, pada saat lari, ya, tapi larinya ini bukan kabur, lari dari peperangan guna memperbarui siasat perang atau ke tempat yang di sana akan ada pertolongan kaum muslimin, pada saat itu boleh melaksanakan salat khauf. Yang termasuk dalam kategori musuh adalah semua musuh, baik manusia atau hewan buas, di mana seseorang takut atas keselamatan dirinya dari serangan, seperti seorang penyerang yang hendak mengganggu keluarganya atau mengambil hartanya, seperti juga pemberi hutang yang zalim dan yang lainnya. Nah, ternyata yang perlu kita juga pahami baik-baik bahwa musuh Islam yang membuat rasa takut, rasa khawatir terhadap keselamatan diri, di mana ketika rasa khawatir terhadap keselamatan diri gara-gara musuh Islam ini muncul, seseorang boleh melakukan salat khauf. Sekali lagi, ketika muncul rasa takut, rasa khawatir terhadap keselamatan diri akibat adanya musuh, maka pada saat itu orang Islam boleh melaksanakan salat khauf. Dan yang namanya musuh bukan cuma berupa manusia.
bukan cuma datangnya dari manusia, orang-orang kafir, pemberontak, bukan cuma itu. Bukan cuma pencuri ya, yang merampas, perampok, di mana kaum muslimin tinggal dalam suatu daerah, tiba-tiba datang perampok secara besar-besaran, atau dengan kata lain huru-hara, di mana kondisi tidak lagi aman. Maka pada saat itu orang-orang akan merasa khawatir. Kalau saya ninggalin rumah, saya takut nanti keluarga saya akan didatangi ya para orang yang rusuh. Saya sholat di rumah aja kalau gitu, nggak sholat di masjid. Saya sholat asarnya sholat zuhur dan asarnya digabung, boleh. Ini namanya sholat khauf juga. Dan juga bisa berupa hewan buas ya. Ketika seseorang berada di tempat terbuka, mungkin dia sedang safar kemudian bersinggah di suatu tempat yang masih liar, seperti orang-orang yang sedang naik gunung. Ketika dia merasa khawatir karena dinyatakan bahwa tempat daerah yang dia singgahi, dia datangi itu masih banyak hewan-hewan buas liar, maka pada saat itu dia boleh melaksanakan sholat khauf. Dia boleh melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara salat khauf. Dalil disyariatkannya salat khauf. Nah, tadi jelas ya, berarti salat khauf itu memang termasuk dalam syariat Islam. Nah, ini bisa kalian catat. Salat khauf termasuk dalam syariat Islam. Dan salat khauf ini ada ketika rasa aman terhadap diri hilang, atau ketika muncul kekhawatiran terhadap keselamatan diri. Ketika ada seperti itu, maka di sana ada syariat sholat khauf. Lalu apa dasar dalil yang menyatakan bahwasannya sholat khauf itu termasuk dalam syariat Islam? Dalil disyariatkannya sholat khauf adalah Al-Quran. Tadi surat An-Nisa ayat 101. Kemudian diperkuat oleh as-sunnah, sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis sahih, di mana yang pertama yaitu Al-Quran, surat An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila kamu wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, yaitu di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama sahabat-sahabatmu, maka hendaknya ada segolongan di antara sahabat yang ikut sholat bersamamu wahai Muhammad, dan mereka sholat sambil membawa senjata. Kemudian apabila orang yang ikut sholat bersamamu sujud, telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah ke belakang untuk menghadapi musuh. Dan hendaknya datang golongan lain yang belum sholat, lalu mereka sholat bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Nah, ayat ini adalah ayat yang menjadi dasar hukum disyariatkannya salat khauf. Al-Quran surat An-Nisa ayat 102. Bahkan di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan cara bagaimana melaksanakan salat khauf itu. Baik, ini agar lebih jelas mungkin kita menggunakan papan tulis. Jadi misalnya ini barisan kaum muslimin, ini barisan kaum muslimin, ini jumlah orangnya, ini jumlah orangnya nih, ini barisan kaum muslimin. Di dalam kotak ini nih, ini daerah kaum muslimin. Di dalam kotak ini nih,
Dan garis-garis ini kita anggap adalah kaum musliminnya, sedangkan yang di sini adalah pemimpinnya. Ya. Nah, ketika hendak melaksanakan salat khauf, maka kaum muslimin ini dibagi dua. Ini kelompok A, kita anggap ya, ini kelompok A, dan ini kelompok B, dibagi dua. Nah, kemudian ketika hendak melaksanakan sholat, ini imamnya maju, maka yang sholat bersama imam itu kelompok A dulu. Kelompok A dulu sholat bersama imam. Sedangkan kelompok B-nya tidak ikut sholat. Kemana mereka? Mereka di sini. Mereka di sini ya, karena di arah ini adalah arahnya musuh, misalnya. Di sini arahnya musuh. Ini kelompok B di sini, mereka sambil membawa senjata dan mereka menjaga kaum muslimin yang sedang salat di sini. Jadi kelompok A dulu yang salat, dan kelompok A di sini dia salatnya sambil memegang senjata. Kelompok A salat bersama imam hanya 1 rakaat saja. Jadi ketika selesai 1 rakaat, ya, setelah sujud yang kedua, kan imam berdiri tuh, kemudian kelompok A juga berdiri. Nah, kelompok A ini melanjutkan rakaat yang kedua, sedangkan imam tetap berdiri. Imam tidak melanjutkan rakaat kedua. Sekali lagi, imam tidak melanjutkan rakaat kedua. Imam hanya berdiri, sedangkan kelompok A ini dia lanjut rakaat kedua. Dia ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, duduk yang kedua, kemudian tahiyat akhir. Setelah selesai kelompok A, kemudian dia tukeran posisi. Kelompok A pun menjadi kelompok yang berbaris di sini menghadapi musuh. Sedangkan kelompok B yang tadinya menjaga, maka dia masuk ke barisan sholat, masuk ke sini dah kelompok B. Nah, lalu imam rakaat kedua, berarti barisan B rakaat pertama. Jadi imam rakaat kedua, barisan B rakaat pertama. Dengan kata lain, B sholat bersama imamnya ketika imam di rakaat kedua. Ya seperti orang masbuk lah, yang ketinggalan 1 rakaat. Nah, salatlah si imam dengan kelompok B. Imam sholat dengan kelompok B. Ya. Imam baca surat Al-Fatihah, diaminkan oleh kelompok B, kemudian imam baca surat setelah Al-Fatihah, lalu ruku bersama-sama, lalu i'tidal, kemudian sujud, lalu duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua, lalu imam kan ini rakaat kedua, maka si imam duduk tasyahud akhir. Tapi imam jangan baca dulu duduk tasyahud akhir, jangan baca tasyahud akhir. Kenapa? Karena kan si B ini baru rakaat pertama, ya. Jadi ketika imam duduk tasyahud akhir, si B jangan ikut-ikutan duduk, tapi dia berdiri lagi. Imam biarin duduk tasyahud akhir, tapi si B berdiri lagi. Untuk apa? Untuk melaksanakan rakaat yang kedua secara mandiri, ya. Maksudnya tidak bersama imam. Kelompok B salat rakaat kedua, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang